Oke, kita akan lanjutkan dengan implementasi pengiriman email ya. Jadi untuk mengirim email itu kalau zaman sekarang itu banyak layanan ya. Ini di blog juga sudah pernah saya bahas di sini mengirim email dengan Gmail API. Nah, selain Gmail API kita bisa menggunakan layanan yang lain. Jadi seperti ada SendGrid, MailerLite ya. Kemudian Amazon juga menyediakan namanya Amazon SES ya. Kemudian ada Gmail. Nah, sebetulnya kalau untuk yang komersil dan mengirim email dalam jumlah yang besar gitu, sehari bisa sampai ribuan gitu. Nah, itu tidak cocok pakai Gmail karena Gmail itu ya sebetulnya mirip seperti kita mengirim email sehari-hari gitu kan. Namanya orang atau user itu mengirim email sehari ya tidak banyak ya, paling 10 gitu kan, 20 itu udah banyak banget gitu. Nah, jadi dia sebetulnya tidak cocok untuk dipakai mengirim email buat aplikasi gitu. Nah, tapi yang dari semua ini yang gratis itu ya Gmail gitu kan. Jadi kalau kita ngirim email 10-20 sehari ya masih oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau nge-blast newsletter atau lain-lain, nah itu dia memang tidak cocok gitu. Kita juga bisa menggunakan Amazon, kemudian, nah kalau yang lain-lain ini dia memang spesialis untuk mengirim email dalam jumlah banyak gitu. Jadi kita kirim sebanyak-banyaknya nggak masalah karena kita bayar gitu. Nah, kalau Gmail ini karena gratis dan memang aslinya untuk perorangan, jadi memang tidak bisa banyak-banyak. Nah, di sini sebetulnya sudah lengkap semua. Jadi di kali ini kita akan menjalankan ini aja gitu ya, mengikuti tutorial yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita akan masuk dulu ke Google Developer Console ya. Ini saya copy linknya. Kemudian saya buka browser lain aja pakai Firefox ya. Nah, kemudian di sini terlebih dulu kita akan bikin project ya. Nah, di sini kita akan bikin project. Ini deteksinya di sini ya. Oke. Kita agree ya, kemudian nggak usah terima email. Oke. Ini kalau pertama kali ya seperti ini ya. Nah, kemudian kita di sini akan bikin project baru ya kan. Di sini kan belum ada projectnya. Kalau yang sudah pernah ya nanti ada ya. Nah, nama projectnya bebas saja. Di sini kita diberikan jatah 12 project ya. Nah, di sini kita akan kasih nama, misalnya di sini aplikasi invoice management ya. Oke. Nah, di sini nanti project ID-nya ini invoice management 324207 ya. Oke, kemudian kita create ya. Ya, sambil nunggu dia kerja, kita lihat lagi tutorialnya tadi ya. Nah, jadi setelah itu kita bikin project enable. Nah, setelah ini kita nanti akan enable Gmail API. Jadi si Google ini dia layanannya banyak sekali ya, ada YouTube API, ada Context API ya, kemudian macam-macam. Nah, di sini yang kita mau enable adalah Gmail API ya. Oke, nah di sini kita select project. Nah, di sini ada tombolnya enable API and services ya. Nah, jadi kita klik sini, welcome to ini. Nah, kemudian di sini ada banyak ya, banyak sekali ini service-nya, ada YouTube, ada macam-macam. Nah, kita akan klik yang ini Gmail API ya. Oke, nah kemudian kita klik enable ya. Oke, nah di sini nanti ada metriknya kalau kita ini kita sudah pakai nanti akan tampil di sini ya. Sini juga ada kuotanya ya. Oke. Nah, pertama setelah kita bikin project, kita akan bikin credential ya. Nah, di sini nanti kita bikin credential. Credentialnya credential OAuth ya. Nah, nanti tentang OAuth ya bisa dilihat di video terdahulu ya.
Nah, di sini intinya kita akan membuat kredensial dan di sini ada macam-macam nanti di sini create credential. Di sini ada OAuth client ID, ada service account ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya OAuth client ID karena nanti kita akan mengirim email berdasarkan atau menggunakan username-nya si user yang sedang login ini ya. Jadi menggunakan ya username saya ya, Andy Muhardin gitu. Nah, oke, jadi di sini kita create credential ya, kemudian OAuth client ID. Nah, di sini kita configure consent screen dulu ya. Ini sebetulnya tidak terlalu ngaruh sebenarnya karena nanti usernya kan cuma saya sendiri ya. Oke, kita klik internal aja dulu ya. Oh, nggak bisa ya, katanya dia nggak bisa, cuma bisa eksternal. Oke lah. Nama aplikasi ini notifikasi invoice ya. Nah, gini. Supportnya ya ini NDR-TVC, logonya nggak usah, application domain nggak usah ya, authorized domain. Oke, nah kemudian kita save and continue. Scope-nya kita tambahkan di sini. Kita ini ya, OpenID, kemudian udah, oke aja, cukup satu aja. Atau profile dan email juga boleh lah. Date. Nah, kemudian scope nggak ada, kita save and continue ya. Save continue, oke, summary, back to dashboard ya. Nah, consent screen-nya sudah ada ya. Sekarang kita balik lagi ke credential. Ini emang agak membingungkan UI-nya. Nah, kita bikin OAuth client ID lagi. Tadi application type-nya kita ini aplikasi web ya, web application. Kemudian di sini oke, name-nya isi aja invoice management. Sebentar, ini saya agak lupa. Oh, jangan application-nya, jangan web application ya, other atau desktop app ya. Nah, gini. Invoice. Maaf Pak Edi. Ya. Itu aja katanya mau masuk. Oke. Ya, ini invoice management. Jadi walaupun aplikasi kita web, tapi nanti yang akan menggunakan ininya akan menggunakan yang akan login ke Google sebagai usernya nanti kan cuman saya sendiri ya. Jadinya di sini kita bikinnya desktop app aja ya. Ini client ID-nya kita copy, kemudian ini client secret-nya kita copy juga ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita download credential file-nya ya. Nah, di sini ada credential file, kita download ya. Nah, ini nama JSON-nya, ini kita save. Oke. Nah, ini sudah selesai nih client secret dan seterusnya .json ya. Nah, kemudian kita ini bikin project Spring Boot, menambahkan dependensi Gmail API ya. Nah, ini versi dan jenis library-nya ini kemungkinan besar dia berubah ya. Jadinya di sini kita perlu mengupdate versinya. Jadi di sini ada linknya, dokumentasinya Google resminya. Ini kita klik aja, nanti hasilnya ini ya. Nah, di sini kita punya ininya ya. Kita punya nama koordinat maven-nya ya. Ini nama artifact ID-nya, ini group ID-nya dan ini versinya. Jadi ini kita tambahkan dulu di aplikasi kita ya. Buka POM XML, kemudian kita bikin dependensi di sini ya. Dependensinya di bawah juga boleh sih ya. Mana ya?
bawa sini aja deh. Nah, kita bikin ini dulu sih. Kalau saya biasanya supaya rapi di sini Gmail API version ya. Nah, di sini versinya kan ini 1230 ya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi Google API Services ya. Nah, ini kan dia beda nih, jadi kita harus copy lagi. Oke. Nah, baru kita tambahkan dependensinya ya. Dependensi, artifak ID-nya ini dulu satu API client. Ininya package-nya com Google API client. Oke. Nah, kemudian di sini kita masukkan $version Gmail API version ya. Nah, kemudian kita copy paste satu lagi. Ini OAuth client ya. Nah, kemudian kita bikin satu lagi. Jadi 3 ya library-nya si Google. Ya, versinya udah. Kita klik kanan, kemudian kita Maven reload project ya. Supaya dia download dependensinya nih. Oke. Sambil dia download, kita lanjutkan lihat dokumen tutorialnya. Nah, tadi kita sudah punya client secret JSON ya. Jadi kita akan pindahkan dulu ke dalam aplikasi kita ya. Biasanya kita simpannya di src main resources ya. Nah, jadi di sini kita akan pindahkan di folder download. Tadi ada client secret JSON. Nah, ini kita akan pindahkan ke workspace, product, invoice management, src main resources. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kita rename aja supaya nggak panjang-panjang seperti ini, client secret JSON gitu ya, biar nggak keriting gini nama filenya. Ya, oke. Ini udah sih ya. Di Google-nya udah. Nah, kemudian kita buatkan ini ya. Kita buatkan konfigurasi di sini di application properties. Oke, nah gini ya, Gmail account. Nah, di sini saya pakai akun email yang lain, ndrtvc@gmail.com. Kemudian, nah di sini sebetulnya kita bisa bikin ini ya. Kita bisa bikin folder terpisah sih sebenarnya ya. Oke, kita bikin ini aja folder terpisah boleh juga. Supaya nanti dia akan naruhnya di dalam folder ini ya. Nah, jadi di sini saya bikin dulu mkdir Gmail API kemudian /credential ya. Nah, kemudian supaya dia langsung bikin pakai minp ya. Jadi dia langsung bikin. Sekarang masih kosong ya, ls-l Gmail API credential. Ini isinya cuma satu folder. Kemudian kredensialnya ya tentunya masih kosong ya. Kita buka aja, open Gmail API. Nah, ini foldernya nih masih kosong ya. Kredensial kita. Nah, gini, masih kosong ya. Ini tadi harusnya client secretnya masuknya ke sini ya. Masuknya ke sini.
Nah, gini ya harusnya. Oke. Nah, nanti dia di sini akan membuat file lagi nantinya, tapi itu nanti auto generate ya. Oke. Nah, selanjutnya ini sudah sesuai. Jadi tadi yang kita ganti cuma username-nya saja karena tadi kan kita pakai alamat email yang berbeda. Ini lokasinya sudah benar. Nah, di dalam file sini di dalam folder ini ada client-secret.json ya. Nah, di sini kita lihat filenya ada client-secret.json ya. Nah, gini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin Gmail API service ya. Gini. Ini saya copy paste saja ya. Kita bikin service. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi OAuth ya. Nah, ini sebenarnya cuma sekali saja kita lakukan. Setelah nanti dia akan menulis nanti dia bikin file yang isinya adalah kredensial kita buat login. Nah, setelah dia bikin file itu kita sebetulnya nggak harus menjalankan ini lagi ya. Cuman dia sudah otomatis ya, nggak apa-apa kita bikin aja ya. Oke, nah di sini saya copy paste saja. Ya, intinya sih di sini dia inisialisasi itu nanti dia prosesnya akan menjalankan web server di internalnya sini di command prompt. Nanti begitu kita jalan kita start, nanti dia akan jalanin, dia buka port di port tertentu, nanti kita bisa lihat sih. Nah, kemudian nanti dia akan menyuruh kita untuk membuka URL. Nah, setelah membuka URL nanti keluar consent page-nya, kita harus approve. Nah, begitu approve nanti dia akan menulis file di dalam folder tadi Gmail folder tadi ya. Nah, kemudian setelah file itu ada baru nanti dia bisa mengizinkan kita untuk mengirim email gitu. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini kita copy paste tadi ini isinya. Nah, gini ya. Ini ada banyak sekali ininya yang harus kita import ya. Yang pertama ini list, kemudian arrays, kemudian Gmail scope. Ini sudah ada semua di library-nya si Gmail ya. Nah, ini annotation post construct ini dari Spring Framework. Jadi dia nanti yang akan akan dijalankan pada saat setelah semua inisialisasi Spring-nya selesai gitu ya. Jadi ininya sudah terisi ya, kredensial filenya, foldernya sudah terisi. Nah, begitu semuanya sudah terisi, nanti baru post construct ini dijalankan gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan injection terhadap auto wiring dan sebagainya, maka ini sudah bisa save ya. Oke, ini cuman import aja sih ya. Udah disediakan semua sama dia ya. Ini kredensialnya yang Google ya. Local file server receiver, oke. Nah, ini sudah ini sebetulnya dia jelaskan juga di dokumentasinya sini ya. Nih. Nah, ini ada sebetulnya. Jadi sama aja sih kita mau cuman ini sudah saya rapiin supaya di sini nggak ada banyak komentar-komentar dan yang duplikat-duplikat dihilangkan gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau sudah di sini kita bikin file, kita bikin method untuk kirim email ya. Kita bikin file untuk kirim email mana ya? Nah ini nih ya. Ini untuk kirim email. Oke. Properties, kita import Java Util, session ini. Nah, ini session kita menggunakan Java Mail ya, Java Mail API. Jadi kita juga harus menambahkan dependensinya mana ya.
Oh, ini kayaknya tutorialnya ada yang kurang. Coba, masa sih? Oh, enggak. Ini kita menggunakan message ya, message Gmail message. Jadi, nah ini nggak ada. Kita memang harus mengimport Javax Mail ya. Kita search dulu lah. Memang ternyata kurang nih tutorialnya, nanti kita perbaiki ya. Oke, ini kalau nggak kita bisa lihat di GitHub aja. Di sini ada POM XML, Java Mail API ya. Loh, tapi nggak ada ya. Oh ini, kita pakainya ini ya, Spring Boot Starter Mail ya. Spring Boot Starter Mail. Nah, ini biar jelas kita tambahin aja di sini dependensi untuk kirim email. Nah, gini ya. Kemudian kita reload dulu supaya library-nya kebaca. Oke, kalau sudah dia jadi ada nih ya. Oke, session kita import Javax Mail ya. Internet address, Javax Mail, Mime message, Javax Mail juga. Oke. Nah, di sini nanti email kita teks HTML ya. Jadi di sini kita bisa pasang gambar, bisa pasang bisa kasih style, CSS dan sebagainya ya. Oke, kemudian ini logger. Logger ini biasanya ini zaman dulu ya, coding zaman dulu. Zaman sekarang kita pakai annotation aja di sini add SLF4J ya. Bawaannya Lombok, sehingga di sini kita tinggal dia udah menyediakan log. Oke. Ya, ini udah jadi kirim email. Nah, kita bikin sebelum kita deploy ke ini, kita tesnya menggunakan ini aja dulu, menggunakan unit test ya. Apa tadi, Gmail share API service test. Oke. Kemudian di sini add Spring Boot test, add auto wired private Gmail API service. Ya, gini ya. Nah, kemudian di sini kita public void test kirim email. Nah, gini ya. Test. Oke. Nah, di sini kita akan bikin ininya to sama dengan tes kirim Gmail at yopmail.com. Kemudian string from sama dengan aplikasi invoice at yopmail.com. Ini apa aja ya dia metodenya? From to subject content ya, oke. From to string subject sama dengan percobaan kirim email dengan Gmail API, oke. Nah, kemudian string content sama dengan, nah ini kita coba tag HTML ya. Jadi di sini kita kasih H1 halo user. Nah, gini ya. H1, kemudian kita ini lagi
Selamat, sorry. B, selamat siang. Tutup B-nya, koma, italik ya, I, tes, user. Ini sekedar ini aja, maksudnya sekedar ngetes tag HTML, apakah dia bisa diproses atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu kita kirim Gmail API service, kirim email from to subject content. Nah, gini ya. Oke, kita coba jalanin, klik kanan, run. Oke, dia error, failed to Spring application name. Oke, ini belum ada ya. Biasanya paling atas nih. Nah, ini ya. Dia akan menjalankan web server. Ini kalau kita lihat di sini, dia menjalankan JT ya. Kemudian dia standby di port 57758. Nah, kemudian di sini dia bilang buka URL ini di browser ya. Nah, ini kita copy. Ini untuk memudahkan kita bukanya di yang tadi ya. Jadi yang sudah login dengan akun yang sama gitu. Jadi supaya nggak bolak-balik. Kalau saya biasanya ini saya login dulu pakai incognito window supaya nggak rancu sama akun-akun yang lain. Kan biasanya kita kalau akun Gmail kan nggak pernah di logout ya, akun email kita yang utama ya udah dibuka terus gitu. Nah, kalau kita pakai akun lain buat ini nanti supaya nggak ngaco, kita buka di browser lain dan semuanya di logout dulu ya. Kecuali akun yang tadi ya. Nah, di sini choose an account ya. Kita pilih account-nya. Nah, yang login karena cuma satu, ini ndrtvc@gmail.com. Jadi cuma satu yang muncul. Kalau banyak nanti yang muncul banyak kita pusing ya. Oke. Kita choose an account, nanti akan ditampilkan get verification code. Oke. Send. Nah, dia akan kirim apa nih? Kirim email atau SMS ya. Kita coba tunggu sebentar. Ya, ini keluar ya. 048009. Oke. Developer hasn't given you access to. Oh, ini ya, Gmail send-nya harus kita kasih akses ya. Di sini tadi mana ya? Kredensial, coba kita edit kliennya. Oh, Gmail API. Kok nggak bisa ya? Ya udah, oke. Kita lihat di sini. Oh, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kredensial, invoice management. Tadi mana ya ininya ya? Scope-nya mana ya? Nah, ini dia. Scope.
save and continue. Nah, ini ya, add remove scope. Nah, di sini kita tadi harus nyari is scope will be new line bla 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 beginning with HTTPS. Tadi lupa kita. Tadi ada di sini. Mana ya? Scope-nya. Nah, Gmail API service. Di sini ada scope-nya ya, mana dia? Nih, Gmail scope send. Nah, ini kita copy, pasang di sini ya. Add to table. Oke. Nih, Gmail send ya, udah oke. Update. Nah, ini udah. Kalau udah, kita coba buka lagi yang tadi URL-nya ya. Kan dia masih run nih. Copy. Ini ada open in Firefox. Oke. Ini kan Firefox kita masih terbuka. Ini belum di save ya. Oke, ini save. Summary. Back to dashboard. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Masih akses denied ya. Oke, kita ini aja, kita bikin baru aja. Kredensialnya coba ya, kita ganti. Delete. Nah, kemudian kita bikin lagi OAuth client ID, type Oke, ini kita copy ya. Setelah itu kita coba lagi. Ini stop dulu. Kita lihat ya. Nah, ini store kredensialnya. Dia bikin file di sini karena apa? Karena ininya gagal, autentikasinya gagal. Jadi ini kita hapus dulu aja. Ya. Oke, kita jalanin lagi. Tar dulu ya, sorry.
Ini nggak usah sih sebenarnya ya. Oh, mungkin zaman sekarang harus ini ya, harus verifikasi ya. Oke, kita coba lagi. Di sini kita bikin ini ya. Kita bikin dia sebagai testing, kita daftarkan test user ya. Ini. Nah, sekarang kita coba lagi run aplikasinya. Oke, kita bukain Firefox. Pakai user ini. Continue. Nah, ini ya. Kita diminta izin apakah Anda akan mengizinkan si notifikasi invoice ini untuk mengirim email dari atas nama user ini ya. Oke, ini kita centang, kita izinkan, kemudian continue. Receive verification code, you may now close this window ya. Nah, di sini kita tutup ya. Kemudian di sini nanti kita lihat di sini offline, kemudian no authentication ya Pak ya. Kita baca lognya ya. Oke, Oke, intinya adalah email ke sini sudah terkirim. Nah, kita buka Yopmail, terus kita lihat mailboxnya si user ini ya. Oke, kita buka yopmail.com. Jadi Yopmail ini adalah layanan email palsu ya, disposable email. Jadi kita bisa langsung kirim email ke sini dan kita bisa buka tanpa password ya. Kayak gini. Oke, nah ini kita sudah terima ya.
ini sendernya sih di sini ditulisnya aplikasi invoice@yopmail.com sesuai yang kita tulis tadi, tapi alamat pengirimnya tetap aja dari alamat Gmail kita ya. Jadi tetap kelihatan nih ini ya. Nah, kemudian di sini ini sudah bold, sudah heading 1 nih kita lihat udah tebel, ini sudah bold dan ini italic ya. Jadi artinya dia sudah bisa menggunakan HTML dengan baik ya, jadi tampil ininya. Nah, berarti ini sudah berhasil nih kirim emailnya. Sekarang tinggal kita pasang di aplikasi ya, kita pasang di aplikasi. Nah, caranya adalah ini tesnya udah jalan, ini juga udah jalan. Nah, ini kalau misalnya kita run sekali lagi ya, kita coba sekali lagi jalanin. Ini dia nggak akan minta lagi nggak akan menampilkan URL ini lagi ya. Jadi kita nggak harus login lagi ke browser dan seterusnya. Jadi nanti cukup di di server production ini kita bawa nih si client secret dan stored credentialnya ini kita bawa sehingga nanti dia begitu di run ya langsung run aja gitu ya. Ini coba kita jalanin. Tadi dia langsung kirim email ya. Nah, langsung kirim email dia, tidak nanya-nanya lagi ya, nggak minta nyuruh apa-apa. Nah, kalau kita buka tadi si ini, kita refresh. Nah, ini sudah ada 2 ya. Nih, lihat jamnya beda, 1252, 1154 ya. Oke. Ini 1354 dan 1352. Jadi, dia sudah kirim 2 kali ya. Nah, selanjutnya ya tinggal kita pakai aja. Ini kalau udah jalan di sini, kita pakai di mana tadi? Registrasi di user service ya. User service, insert table, insert. Nah, di sini kita bikin link reset password ya. String. Nah, di sini kita bikin ininya dulu. Oke, kita bikin string from sama dengan ini ya, from-nya ambil dari sini ya, Gmail account username. Nah, ini. Nggak usah bikin variabel lagi, atau langsung aja deh string subject ya, subject kita bikin ini aja, configurable aja. Oke, nah ini untuk mengirim konten ya. Mengirim konten, kalau kita ketik HTML-nya di sini, ini lumayan jorok jadinya. Jadi di sini kita akan bikin template aja. Jadi di sini kita bikin template email ya. Saya bikin folder template email. Nah, di sini saya bikin registrasi ya. New HTML file registrasi. Ya, oke. Nah, di sini registrasi sukses ya.
Selamat datang. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan variabel ya. Nah, untuk menggantikan variabel ini kita menggunakan yang namanya template engine ya. Template engine banyak, bisa pakai free marker, bisa pakai timelift juga adalah template engine ya. Bisa pakai velocity dan lain-lain. Nah, cuma di sini saya di contoh ini saya menggunakan yang namanya mustache ya, mustache. Mustache itu bahasa Indonesianya kumis ya. Nah, jadi kita akan pakai si mustache ini. Kita lihat ini lumayan di-maintain. Kalau kita lihat di sini dia terakhir update 23 hari yang lalu. Jadi ya masih di-update terus ya. Oke, nah dia bilang Java 8 only. Oke. Bla bla bla. Your kit. Oke. Nah, ini dependensinya ya. Ini kita copy paste dulu ya. Pasang di sini. Oke, ini kita pindahin. Dollar mustache version. Nah, gini ya. Oke, kita bikin variabelnya. Ya, sekarang kita pom XML, klik kanan, Maven reload. Oke. Nah, sambil dia download kita baca dokumentasinya, template inheritance, kemudian mana-mana ya, mustache.js manual. Nah, ini ya. Nah, seperti ini contohnya, ini items name sama dengan name, price sama dengan price. Oke, ini jadi variabel kita nulisnya seperti ini ya. Kita nulis variabel seperti itu. Di sini kita akan bikin tadi mana template-nya. Oke, selamat datang. Nah, gini ya. Ini username. Oke. Kemudian kita suruh dia ini. Silahkan klik di sini ya. Nah, ini adalah URL href sama dengan untuk untuk menentukan password Anda. Nah, gini ya. Nah, ini linknya ini adalah kita ambil tadi sesuai yang mana ya, user service tadi linknya. Nih, ini ya. URL server kita. Nah, ini jadi kita harus punya lagi variabel di sini. Application atau mungkin bisa kali dari sini ya. Spring Boot current URL. Get request URL to string. Oke. Nah, ini ada ya. Current request, current context path ya. Ini example builder. Oke, jadi kita pakai ini ya. Kita coba aja dulu.
Oke, kita from current Oke, pathnya kita masukin ya. Tadi pathnya adalah apa ini? Nah, ini ya, register verify email. Kemudian query param, name-nya adalah tadi kita lihat code ya, code. Kemudian value-nya adalah rp get unique code. Oke. Build to string. Oke, kita coba cek dulu ya. String URI ya, gini ya. Nah, sekarang kita log dulu aja. Kita log debug ya. Belum ada lognya. Oke, nah selanjutnya kita langsung kirim aja ya. Oh, kita expand ininya dulu ya. Kita expand dulu si mustache-nya. Oke, nah kita bikin mustache factory, katanya dia daftarkan di main class aja. Nah, sini ya. Oke. Kemudian tadi mana ininya? Nah, sini registrasi silahkan. Nah, di sini URI-nya ya. URI verifikasi. Oke. Ya. Berarti kita di sini butuh dua variabel ya. Yang pertama untuk username, yang satu untuk URI verifikasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin konten ya, bikin konten. Berarti tadi kita akan mengauto wire ini ya. Auto wire private mustache factory. Oke. Nah, kemudian di sini template emailnya compile. Nah, dia akan mengambil dari ini ya. Ini saya copy paste aja deh. Nah, ini oke. Template email, templates. Nah, di sini dia akan cari dari class path sebetulnya. Jadi di sini template email slash apa tadi? Registrasi ya. Registrasi HTML. Kemudian kita isikan si map-nya ini ya. Ini variabel-variabel yang ada di dalamnya. Oke, tadi variabelnya adalah ini username. Kemudian yang kedua adalah URI verifikasi. Oke. Nah, username-nya ini ya. New user, get username.
Sedangkan yang ini tadi adalah URI verifikasi email. Oke. Template execute output data. Nah, bodinya ada di sini ya. Bodinya ada di sini ya. Oke, sehingga di sini kita akan kirim ya. Tadi adalah Gmail API service, kirim email. From-nya adalah tadi Gmail apa ya? Nama variabelnya ya. Nah, email sender ya, email sender. Kemudian to-nya adalah tadi new user, get username, kemudian subjeknya email subject, kemudian kontennya adalah ini ya. Ini saya rename aja biar jelas ya. Email content. Nah, gini. Email content to string ya. Nah, gini. Oke. Ya, sebelum dijalankan ini kita rapikan dulu sedikit codingnya. Ini untuk bikin verifikasi ya. Kita refactor, bikin method ya, introduce extract method, build verifikasi URI email verification. Oke. Nah, kemudian yang ini enaknya sih kita ini aja nih. Oke. Nah, di sini oke. Kemudian ini kita refactor juga ya. Generate email registration email content. Nah, gini. Oke. Oh, ini string aja balikinnya ya, lebih enak. Oke. Ya. Ini private pindahin ke bawah. Private method di bawah ya taruhnya ya. Ya, ini salah ketik. Kalau salah ketik ini diperbaiki ya, jangan dibiarin aja ya. Jadi programmer harus teliti ya. Oke. Oke, sekarang kita tes. Ya, udah jalan. Oke, silakan periksa email Anda. Nah, di sini kita lihat ya. Silakan klik di sini nih http localhost 8080 register verify email code. Nah, code-nya ini kenapa begini ya? Ini sama dengan kali ini. Oke, biarin aja.
Tapi ini udah benar ya, URI verifikasi emailnya sudah benar. Tapi waktu di sini masukin ke sini jadi error nih, tapi nggak apa-apa. Oke, ini URI-nya sudah benar. Oke, kita cek aja ke Yopmail ya. Yopmail. Nah, kita yopmail.com. Andy. Nah, ini udah. Klik di sini. Nah, ini masuk ya. Reset password ABCD123. ABCD123. Oke. Submit. Ya. Kita cek di sini. Udah kosong. Nah, ini masuk ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kita kirim email dan kirim HTML template. Nanti tinggal template-nya aja diperbaikin supaya lebih bagus lah gitu ya, lebih indah tampilannya gitu. Nah, nanti paling diperhatikan kalau kita kirim email seperti ini, HTML dalam email seperti ini, CSS-nya harus langsung di-embed di sini ya. Jangan nge-link ke file lain, nanti dia nggak kekirim gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini?